Hai semua, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Waini Channel. Oke, saya harap kamu orang di kejauhan sana berada di dalam keadaan sehat-sehat saja. Walau dimanapun berada ya, saya doakan semuanya baik-baik saja, amin. Nah, untuk pagi hari ini saya berada di ladang. Kan saya punya subscriber kan, ada yang tanya, kenapa Mbak kau bikin video di ladang saja? Dia bilang, di rumah saya tidak background yang cantik. Jadi ngam-ngam saya pagi-pagi ini pergi ladang, terus saya bikin video. Tengok saya punya barait, saya pergi ladang. Tapi saya mau pulang sudah, jadi saya bikin video dulu. Oke, sekian saja iklannya. Kita teruskan kepada video yang betul-betul punya video. Oke. Seperti yang sudah kamu baca di tajuk video saya untuk kali ini, hari ini saya mau bikin video tentang dolar kuning. Ini yang part kedua lah. Oke, saya sudah upload video saya yang dolar kuning itu, video saya yang terkena dolar kuning. Dan itu hari yang berlaku, itu yang berlaku pada harinya ya. Tetapi pada keesokan harinya yang kemarin itu, pada paginya saya cek saya punya video masih lagi dolar kuning. Oke, tidak apa. Refresh lagi, tunggu sampai petang, saya tunggu lagi. Tereng, terus hijau. Jadi saya punya video sudah karena dia punya dolar kan sudah bertukar menjadi hijau. Jadi gembiralah saya sebab saya punya iklan pun akan berjalan dengan lancar ya. Nah, untuk menunggu peninjauan dari YouTube untuk video yang telah dikenakan dolar kuning, saya mengambil masa selama 1 hari ya, 1 hari. Baru ada jawaban dari pihak YouTube. Jadi tidak terlalu lama lah menunggu. Saya pikir 1 minggu kah, 2 minggu kah, baru dorang bagi jawaban. Tapi dia review 1 hari saja, petang dia lah. Sebab yang saya ajukan permohonan untuk ditinjau itu waktu petang. Jadi dorang bagi jawaban pun petang juga. Jadi cukup 1 hari lah begitu. Nah, saya pun terima kasih karena saya punya video yang seingat saya itu sebenarnya tidak ada pun unsur keganasan, unsur seksual. Jadi kenapa tiba-tiba dikenakan dolar kuning kan? Jadi agak tertanya-tanya juga lah. Dan itulah saya buat, saya ajukan saya minta untuk ditinjau untuk saya punya video. Nah syukur juga sebab diorang sangat prihatin kepada konten kreator ini. Dia kasih ubah juga saya punya dolar kuning menjadi dolar hijau. Hahaha. Jadi untuk teman-teman yang ada di luar sana yang menonton video ini, kalau kamu terkena dolar kuning dan kamu tidak tahu pun macam, iya kah saya punya video kena dolar kuning kah? Apa yang saya bikin? Macam begitu pertanyaan lah. Jangan risau karena di atas kalau kamu buka itu YouTube Studio kan, kamu klik bahagian simbol dolar itu, di atas itu paling atas itu ada tempat untuk diklik untuk mengajukan permohonan untuk ditinjau itu video lah. Jadi jangan risau, klik saja, minta saja untuk ditinjau, mana tahu besoknya akan menjadi dolar hijau begitu. Jangan risau, semuanya akan menjadi lebih baik selepas itu. Nah, untuk dolar hijau saya sudah selesai masalah itu. Tapi ada satu subscriber saya, dia bertanya, wah ini dia bilang, kenapa saya punya video terkena copyright sedangkan saya punya musik tidak juga saya guna sembarangan video. Dia bilang saya ambil juga dari musik yang tidak terkena copyright. Lepas itu dia bilang dia pergi
dia pergi copyright pula saya punya video yang view-nya lebih tinggi, dia bilang. Nah, ini selalu kadang-kadang YouTuber pemula ini selalu kena ya, dan saya pun kena. Selama saya membuat YouTube ini, saya sudah pernah 1 kali untuk channel inilah. Saya sudah pernah 1 kali kena copyright, tapi sama juga saya punya pertanyaan, kenapa kena copyright? Saya punya musik pun tidak yang copyright. Saya punya video pun tidak juga yang ada copyright, saya bilang. Lepas itu saya tengok balik, coba kamu cek saya punya video yang saya menanam tembikai, nanti saya kasih taruh sini, dia punya gambar. Itu saya punya video, dia kena klaim copyright ya, tapi yang saya ingat saya ada sudah beberapa bulan yang lalu lah. Tapi masalahnya saya tidak sadar pun dia kasih klaim copyright. Saya tidak sadar pun dia kasih kena saya copyright. Apabila saya buka saya punya email, masuk pula itu email yang video saya ini, yang video yang saya menanam tembikai itu karena klaim copyright. Nah, lepas itu saya tengoklah kenapa. Terus dia punya dolar kan, terus bukan lagi kena kuning, terus kena padam, kena X begini. Jadi saya tengok balik saya punya video kan, ya ada juga yang bikin copyright. Lepas itu saya baca lah dorang punya email. Dorang punya email kan lebih kurang, kami telah menemukan sesuatu yang mencurigakan. Tapi tiada juga yang mencurigakan. Coba kamu tengok balik saya punya video yang saya menanam tembikai. Adakah yang mencurigakan? Tapi yang saya perasan di sana, saya ada memegang sungudan yang alat untuk menanam bukan tembikai. Mungkin dari situ dia pergi didetek karena kasih jadi klaim copyright lah. Nah, apa yang saya lakukan selepas saya mengetahui video saya ini kena klaim copyright, sudahlah, view sudah banyak itu. Lepas itu saya pun susah hati, mau padamkah tidak. Sebenarnya saya malas saya punya video karena klaim copyright sebenarnya. Saya tidak suka. Jadi saya berpikir bahwa biarkan dululah, mana tahu tiba-tiba pihak YouTube kesian juga sama saya, tiba-tiba dia kasih lepas juga saya punya klaim copyright. Saya bilang lepas tuh saya kasih biar saja dalam 5 bulan begitu, 6 bulan. Lama juga saya menunggu. Tiba-tiba saya dapat email dari YouTube yang mengatakan bahwa kami minta maaf atas kesalahpahaman, dan kami menarik semula tuntutan copyright dari Anda, dia bilang. Jadi sekarang ini saya punya tuntutan copyright sudah. Jadi saya bebas sudah daripada copyright. Tapi saya tidak tahulah akan datang karena copyright kah tidak. Sebab kan almaklumlah YouTube sekarang ini, orang ini sangat sensitif. Bila kita buat YouTube kan, contohnya kita pergi mandi sungai lah contoh. Tapi kita makan mangga pakai pisau di siringnya. Nah, itu pun karena juga itu. Sebab ada benda tajam dan tidak sesuai. Contohnya kan mandi. Nah, situasinya mandi. Tapi tidak sesuai, pihak YouTube merasa tidak sesuai bahwa masa mandi itu ada benda tajam begitu. Jadi entah apa dorang punya tindakan, sama ada kalau sudah monetize karena kasih kuning lah dia punya dolar. Kalau yang belum monetize karena kasih copyright. Tapi saya sudah monetize, tidak juga karena kasih kuning, tapi terus karena kasih copyright. Jadi auto padam saya punya, auto X saya punya simbol dolar. sangat sedih lah. Jadi untuk saya punya kawan ini, cek balik itu, coba cek email, apa mungkin ada email yang dorang antar, dan baca apa kesalahan di dalam video itu. Jadi kalau contohnya dia akan tunjuk juga tuh, kalau kau copyright ini music, nah terus dorang bagi tahu ini music copyright di video kau, bilang. Nah begitu. Tapi kalau tidak ada, kasih biar saja, jangan padam video ya. Saya sarankan jangan padam video, kasih biar saja, mana tahu
tahun depan kah, minggu depan kah, bulan depan kah, tahun-tahun akan datang kan, tiba-tiba YouTube apa tuh, dia kesian lah, macam dia review balik itu video. Oh sebenarnya tidak juga karena copyright Benny bilang, YouTube bilang lah. Nah terus dorang kasih on balik itu dolar, begitulah. So kalau kita padam sayang, kalau makin lagi kalau ratusan ribu sudah itu views, sayang sekali, jangan padam ya. Itu saran saya lah, tapi dari terpulang kepada Anda, sama ada Anda mau padamkah atau Anda mau mengajukan untuk mohon untuk ditinjaukan, itu terpulang kepada Anda. Itu sahajalah saya punya cerita. Banyak sudah cerita kita kan, tapi cerita hari ini hanya berkisarkan tentang dolar kuning yang sudah menjadi hijau, dan saya menjawab pertanyaan si subscriber saya yang dia risau bahwa dia punya video, ada 4 video dia karena kasih copyright ya. Jadi untuk nasihat saya kepada youtuber pemula, kalau kita membuat konten macam saya ini, saya perlu berhati-hati sudah. Kalau kan tadi saya ada bawa parang juga, tapi saya tidak kasih tinggi. Lebih berhati-hati masa membuat konten. Kalau ada parang kasih tapuk dulu. Macam begini kasih tapuk dulu, pakai saking saja. Jangan elakkanlah memakai pakaian yang seksi begitu, sebab itu pun akan diklaim juga, entah denda apakah yang diorang mau bagi, sebab diorang rasa itu unsur seksual lah ya. Tapi tidak mengapalah, kita hanya perlu berhati-hati saja dalam membuat video ya, terutama yang menunjukkan muka di video ini macam kami. Saya ini sebenarnya saya tidak pandai membuat video kalau saya tidak bercakap. Saya suka bercakap. Jadi al-maklum dan sedia maklum kepada Anda, saya ini kalau bikin video mesti bercakap. Saya tidak pandai bikin video yang tidak bercakap ya. Macam saya rasa bisu. Jadi al-maklum dan sedia maklum kepada Anda. Jadi untuk kawan saya ini jangan sedih ya. Mungkin ada juga jalan penyelesaian. Coba tengok-tengok video di YouTube macam mana mau kasih lepas tuntutan copyright. Lepas itu jangan padam ya, nanti rugi. Rasanya sampai di sini saja video saya untuk kamu orang. Semoga video ini dapat membantu kamu orang yang lagi ada masalah tentang konten Anda. Dan untuk kamu orang yang baru jumpa saya punya channel, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng ya. Kita bertemu lagi di video akan datang. Oke, bye-bye. Come back, be with me. I just wanna behold you. Time to say goodbye.